Mukanya kenapa serius banget ini? Ada remaja-remajanya juga, anak-anak mudanya. Assalamualaikum, baik ya. Alhamdulillah, nih remaja putrinya juga ada di sini, bapak-bapaknya juga ada di belakang. Alhamdulillah, dukungan dari para warga untuk datang ke masjid. Dalam setiap acara kajian itu Masya Allah, semakin hari semakin banyak. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan juga buat Anda pemirsa yang ada di rumah. Hari ini di Cahaya Hati Indonesia hadir bersama kita para guru-guru yang sudah meluangkan waktunya dan akan membagikan ilmunya kepada kita. Izinkan saya menyapa beliau. Hadir yang pertama ini guru kita Gus Hayid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz kabar? David apa kabar? Alhamdulillah sehat Gus. Seger terus. Masya Allah. Sehat terus. Luar biasa. Semangat terus. Semangat terus. Allahu Akbar. Ibu-ibu sehat ibu-ibu. Bapak-bapak sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus, ini sibuk banget setiap hari nih Gus Hayid keliling Bu. Nggak cuma Jakarta, Bandung, Semarang, luar biasa. Surabaya. Alhamdulillah. Gimana jaga staminanya Gus? Kita harus terus berolahraga sambil terus berdoa dan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terima Amin. kasih banyak Gus Hayid. Hadir Sama-sama. di sebelah beliau juga sahabat saya, saudara saya ini Ustadz Randy Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ba'a kabar Ustadz? Alhamdulillah, lai sanang. Leisanang. Kebetulan beliau ini orang Minang Bu, orang Sumatera Barat ya. Nah tapi lahir gede di sini Ustadz ya. Betul. Tinggal di mana Ustadz? Di Tangerang. Tangerang. Waduh lumayan deket nih dari sini Bu ya. Kata Ibu deket apaan? Tapi karena udah niat datang ke sini bagi-bagi ilmunya, pagi-pagi sekali sudah nyampe di sini. Terima kasih banyak guruku, Sama-sama. Ustadz Randy. Dan sebelah beliau juga hadir guru kita Ustadz atau Kiai Henry Kusuma Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat Bang David. Ya Allah. Tadi sesuai tema kayaknya ya. Ah, Di masjid luar biasa saya harus tawaf dulu. Masya Tawaf di pasar rupanya. Ya. Keliling-keliling tapi alhamdulillah nyampe juga. Alhamdulillah. Inna ma'amalu bin niat ya. Memang amin. niatnya hadir pasti nyampe gitu. Bener ya Bu ya? Kalau hadir mah pasti nyampe. Hadir insya Allah udah niat banget tuh pasti nyampe. Niat kita hadir. Baik dan juga buat Anda pemirsa hari ini tema kita apa? Saya ajak Anda semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Haji merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang dilakukan oleh umat Islam ke kota suci Mekah, Arab Saudi untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan melakukan beberapa ibadah lainnya. Sejarah haji bermula dari masa Nabi Ibrahim dan istrinya yaitu Siti Hajar. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat Ka'bah sebagai tempat ibadah yang dikunjungi oleh umat manusia. Nabi Ibrahim juga diperintahkan untuk menyembelih putranya Ismail sebagai tanda ketaatan dan pengorbanan. Namun, ketika hendak menyembelih putranya, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai korban. Oleh karena itu, haji juga diartikan sebagai pengorbanan. Haji merupakan ibadah yang sangat penting bagi umat Islam, karena merupakan bentuk ketaatan dan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui ibadah haji, seseorang dapat mencapai kesucian, ketakwaan, dan kesolehan. Nah itu tadi tema kita adalah tentang sejarah ibadah haji ya. Tapi bukan cuma sejarahnya, apa sih makna yang ada di dalam ibadah haji ini juga akan dikupas oleh guru-guru kita. Kesempatan pertama kami persilakan kepada Gus Hayid. Fadal Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang tentu saya cintai, saya banggakan hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang hadir pada acara yang mulia ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah hadirnya ibu-ibu sebagai tanda segera berangkat haji dan umroh. Amin. Ya Allah. Yang jawabnya pelan nanti berangkatnya kalau udah tua.
Yang keras kalau didoakan berangkat haji dan umroh. Amin. Semoga yang hadir baik yang di masjid ini maupun yang nonton di iNews segera diberangkatkan haji dan umroh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dibanggakan dan insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat istimewa. Makanya posisi ibadah haji dalam rukun Islam diletakkan pada posisi terakhir, yaitu posisi kelima. Apa artinya? Ibadah haji diharapkan kelak menjadi ibadatut takmiliyah. Ibadah yang menyempurnakan dari rukun Islam yang pertama, rukun Islam yang kedua, rukun Islam yang ketiga, dan rukun Islam yang keempat. Makanya perintah ibadah haji dalam Al-Quran diawali dengan kalimat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi ibadah haji hanya wajib bagi yang mampu. Mampu itu artinya apa? Ada dua. Mampu secara lahir berarti punya sangunya, punya bekalnya, badannya sehat, terus Indonesianya aman, di Arab Saudinya aman. Kemarin sempat ada waktu ibadah haji yang tertunda karena ada COVID-19. Karena dianggap tidak aman, pemerintah Arab Saudi meliburkan prosesi ibadah haji. Nah, ketika sudah aman kembali, dibuka kembali, berbondong-bondonglah orang untuk berangkat ibadah haji. Maka dari itu, orang yang sudah mampu harus berangkat ibadah haji. Kita yang belum mampu, berniatlah, ya Allah, semoga aku termasuk yang kau panggil bisa melaksanakan ibadah haji. Itu yang pertama. Maka kalau sudah tahu bahwa ibadah haji adalah ibadah takmiliyah, sebelum kita melakukan ibadah haji, kita harus menyempurnakan terlebih dahulu rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Jangan sampai kita kufur kepada Allah, syirik kepada Allah. Nanti kesempurnaan dari ibadah menjaga tauhid dan keimanan ini puncaknya saat kita tawaf fil baitil atiq, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Sepanjang hari, sepanjang malam kita hidup tidak boleh lepas dari Allah. Itulah makna 7 hari kita tawaf, 7 hari kita hidup dalam 1 minggu, 7 kali kita tawaf. Itu maknanya sepanjang kita hidup selama masih ada nyawa kita harus memutari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat kita benerin. Sebelum berangkat haji pastikan sholat kita benar, nggak ada yang kita tinggalin. Kalau sudah benar sholat fardunya, kita tambah sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat hajat, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya. Sehingga saat kita berangkat haji kita ringan menyempurnakan semua ibadah sholat kita. Rukuk langsung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di depan Ka'bah. Yang ketiga, sedekah kita. Sedekah artinya kita membenarkan bahwa yang kita berikan itu akan dibalas oleh Allah. Maka kalau sudah rajin sedekah, bayar zakat saat kita ada di tanah air, saat haji kita ringan bersedekah, membagi rizki Allah kepada orang yang membutuhkan di sana. Dan yang terakhir adalah puasa kita. Apa artinya puasa? Al-imsak, mencegah. Mencegah dari segala macam yang merusak citra kemanusiaan kita. Dengan kita mampu mencegah hawa nafsu, mencegah setiap keinginan merusak, insya Allah ibadah haji sebagai puncak dari kita mencegah hawa nafsu kita, mencegah keinginan duniawi kita sempurnakan melalui kita wukuf di padang Arafah, kita sa'i, melempar jumroh dan segala macam amaliyah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Itulah haji yang sangat istimewa yang hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang terpilih yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir, para pemirsa iNews TV kelak akan dicatat sebagai hujjaj Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah yang bisa berhaji maupun berumroh. Amin. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Gus atas ilmunya yang telah bagi pada kita tentang makna dari haji. Selanjutnya kita dengarkan dari guru kita Al-Ustadz Ustadz Randy Tanjung. Silakan Ustadz, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru-guru kita semua, Kiai Haji Nur Hayyin, Kiai Haji Henry Kusuma, dan juga sahabat kami di sini, Bang David Kholik,
Yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dari Majelis Taklim di Masjid Jami Sabilillah yang mudah-mudahan sehat semua, bapak-bapak semua, serta para pemirsa iNews TV, Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, yang mudah-mudahan semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama, panggilan Allah melalui azannya di masjid ataupun musola. Yang kedua, panggilan Allah untuk ke Baitullah. Yang ketiga, panggilan ke rahmatullah. Betul? Yang pertama, panggilan Allah melalui azannya di masjid atau di musola. Ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji, maka sempurnakan panggilan Allah melalui azannya di masjid ataupun di musola. Bagaimana seseorang mampu melaksanakan ibadah haji sementara amaliyahnya berupa sholat, amal kebaikan-kebaikan yang lain belum dia lakukan. Oleh karena itu, jika kita ingin berangkat haji maupun umroh, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah sempurnakan amal kebaikan kita. Sempurnakan ibadah kita. Jadi jangan sampai kita sholatnya malas-malesan, meninggalkan sholat, maka lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga sholat kita, insya Allah. Ketika panggilan azan ini sudah kita penuhi, maka yang kedua kita berharap bahwasanya Allah mudahkan kita untuk dapat kita berangkat ke tanah suci, yaitu untuk memenuhi panggilan Allah ke Baitullah. Kepengen, Bu? Pengen? Udah daftar belum? Ini masalahnya. Udah kepengen tapi belum daftar ya Bu ya? Amin, insya Allah biar cepat daftar Bu. Amin. Ya. Jadi kita berharap bahwasanya sebelum Allah panggil kita, sebelum kita dipanggil ke rahmatullah, kita berharap bahwasanya kita dipanggil ke Baitullah untuk menjadi tamu Allah. Dan ini adalah merupakan impian yang sangat-sangat kita rindukan. Betapa kita ingin menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi telah disampaikan oleh kiai kita bahwasanya kita sempurnakan amalia ibadah kita. Yang kedua, jaga akhlakul karimah kita. Ketika kita ingin menjadi tamu Allah, maka kita harus juga punya akhlakul karimah. Ketika kita diundang oleh Allah, maka sempurnakan dengan amal kebaikan, amalia ibadah, sekaligus kita berjuang untuk sikap kita bisa baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz Randy. Selanjutnya kita simak dari Kiai Hendri Kusuma. Silakan Kiai, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa dimanapun berada, iNews TV dengan seluruh pendukungnya, mudah-mudahan Allah berikan dan limpahan keberkahan dan rahmatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang David. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, adik-adikku. Ini momen yang sangat bahagia. Saudara-saudara kita di sana sedang dipanggil oleh Allah menuntaskan dan menyempurnakan rukun Islam yang kelima? Ibadah haji. Mau tahu caranya bagaimana cara ke sana? Diamalkan 3 surat. Yang pertama surat Al-Ikhlas, baca 500 kali semalam. Yang kedua surat Al-Falaq, 500 kali juga. Yang ketiga adalah surat Tanah. Insya Allah itu pasti berangkat. Surat Tanah. Itu butuh ongkos. Oleh karena itulah ibadah haji ini karena ibadah maliyah dan ibadah jasadiah secara fisik juga secara harta, maka paling tidak ini kita butuh persiapan. Betul.
maka persiapannya lahir dan batin. Ibu, bapak sekalian, adik-adikku, 30 tahun ke depan itu mungkin ada kesempatannya kalau melihat kalkulasi hari ini. Tetapi yakinlah bahwa ini adalah panggilan istimewa, maka butuh persiapan dalam hati kita. Persiapannya adalah yakin dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak ada ketaatan, tidak semua orang bisa diundang untuk menuju Baitullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di sana juga kita bertemu dan bisa berkunjung di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di Makkah Al-Mukarramah kita bertawaf dan kemudian kita di Madinatul Munawwarah bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Inilah makna bahwa ketika kita diundang ke sana jangan disia-siakan. Secara bahasa bahwa haji itu adalah al-qasdu, yaitu menyengaja untuk niat datang ke sana. Tetapi insya Allah dengan niat yang kuat ditunjukkan dengan doa. Dan yang tadi jangan lupa surat tanahnya dicairkan. Insya Allah itu berangkat. Mudah-mudahan pemirsa News TV dimanapun berada. Dan wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, adik-adikku semua di sini. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita untuk berkunjung ke Baitullah dan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, baik, terima kasih banyak Kiai Henry. Nih kita doain nih mudah-mudahan nggak cuman ibu-ibu, nih anak-anak kita nih Bu ya. Baik yang putri maupun yang putra, yang remaja-remaja juga bisa berangkat haji ya. Nyampe di Baitullah ya, melaksanakan yang wajib yaitu melaksanakan ibadah haji. Beli motor bisa, beli mobil bisa, naik haji ntar dulu dah, belum ada panggilan, gimana ente? Munggu panggilan yang terakhir apa? Dipanggil ke rahmatullah ya gitu ya. Ya Allah ya Rabbi, ini teguran buat kita semua, pengingat buat kita semua. Insya Allah Allah mampukan kita. Kami akan lanjut lagi. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Cahaya Hati Indonesia. Allah.